Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Dan jangan lupa, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Bu Desi di Rumah Ilmu. Saling jaga, saling bantu, cari ilmu di rumah saja. Nah anak-anak, pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar tentang pengertian bilangan bulat, cara mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Untuk hari ini, kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat beserta sifat-sifatnya, yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Sebelum kita memasuki materi, sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian, karena di akhir pembelajaran akan ada kuis yang harus kalian kerjakan. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Adapun kompetensi dasar yang hendak kita capai adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Selanjutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran yang kita hendak capai pada pertemuan hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, beserta memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah anak-anak, kita masuki operasi bilangan bulat yang pertama, yaitu penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan atau tanpa menggunakan garis bilangan. Sebagai contoh yang pertama, hitunglah penjumlahan negatif 3 dan negatif 4. Anak-anak bisa memperhatikan garis bilangan pada tayangan televisi kalian. Negatif 3 berarti 3 langkah ke kiri. Kemudian disusul dengan negatif 4 langkah ke kiri. Sehingga hasil dari negatif 3 ditambah negatif 4 adalah negatif 7. Itu adalah contoh menyelesaikan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan tanpa garis bilangan? Maka perhatikan contoh berikut ini. Penjumlahan tanpa garis bilangan. Maka konsep yang perlu kalian ingat bahwa ketika A ditambah dengan negatif A menghasilkan bilangan 0. Sehingga kalian bisa memperhatikan contoh berikut. Berapakah hasil dari 4 ditambah negatif 7? Maka kalian harus memisahkan negatif 7 menjadi negatif 4 ditambah negatif 3. Sedangkan kita tahu bahwa 4 ditambah negatif 4 menghasilkan 0. Sehingga hasil dari 4 ditambah negatif 7 adalah negatif 3. Selanjutnya kita masuk terhadap sifat-sifat penjumlahan. Ada beberapa sifat-sifat penjumlahan yang harus anak-anak pahami. Yang pertama adalah sifat tertutup. Perhatikan contoh tersebut. 2 ditambah 9 sama dengan 11. 2 dan 9 adalah bilangan bulat. 11 juga merupakan bilangan bulat. Sehingga untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga merupakan bilangan bulat. Sifat penjumlahan selanjutnya adalah sifat komutatif atau pertukaran. Perhatikan dua contoh berikut. 5 ditambah negatif 7 sama dengan 2. Negatif 7 ditambah 5 sama dengan negatif 2. Ternyata hasil mereka sama. Maka 5 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 7 ditambah 5. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat penjumlahan berikutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan terhadap penjumlahan bilangan bulat.
perhatikan kembali dua contoh berikut. Negatif 5 ditambah 7 kemudian ditambah 8 menghasilkan 10. Yang kedua, negatif 5 ditambah 7 ditambah 8 menghasilkan 10 juga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Itulah sifat asosiatif atau pengelompokan. Selanjutnya adalah unsur identitas penjumlahan. Anak-anak bisa memperhatikan contoh pada tayangan televisi kalian. 2 ditambah 0 sama dengan 2. 5 ditambah 0 sama dengan 5. Negatif 10 ditambah 0 sama dengan negatif 10. 0 ditambah 2 menghasilkan 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Itulah yang dikatakan bahwa 0 merupakan unsur identitas dari penjumlahan. Sifat yang terakhir adalah inverse atau lawan. Setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan. Lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0. Sebagai contoh adalah negatif 5 yang merupakan lawan dari 5. 5 terletak 5 satuan di sebelah kanan 0, sedangkan negatif 5 juga terletak 5 satuan di sebelah kiri 0. Maka dapat dikatakan bahwa negatif 5 merupakan lawan dari 5. Selanjutnya, operasi bilangan yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Anak-anak bisa memperhatikan contoh pada kolom merah. Bandingkan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 4 dikurangi 3 dengan 4 ditambah negatif 3. Selanjutnya, negatif 5 dikurangi negatif 2 dan negatif 5 ditambah 2. Untuk tahu kelanjutannya, tetap tinggal di tempat dan tunggu saya kembali. Baiklah, kembali bersama Bu Desi lagi anak-anak. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Untuk membandingkan hasil penjumlahan dan pengurangan, perhatikan angka yang ada di kolom merah. 4 dikurangi 3 dengan 4 ditambah negatif 3. Yang kedua, negatif 5 dikurangi negatif 2 dengan negatif 5 ditambah 2. Nah, ternyata hasil yang diperoleh sama. 4 ditambah negatif 3 juga menghasilkan bilangan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 4 dikurangi 3 dapat diartikan sebagai 4 ditambah negatif 3. Itulah konsep dari pengurangan. Anak-anak, kalian sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana, sudah paham bukan? Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembagian dan perkalian. Namun sebelum kita masuk terhadap perkalian dan pembagian, mari kita mencoba menyelesaikan permasalahan ini sebagai latihan kalian. Yang pertama, Naira mengukur suhu sebongkah es. Mula-mula suhu es tersebut adalah 5 derajat Celcius. 2 jam kemudian Naira mengukur kembali suhu es tersebut dan suhunya turun sebesar 7 derajat Celcius. Maka tentukan suhu es itu sekarang. Yang kedua, Pak Lutfi mempunyai 87 ekor kambing, sebanyak 57 ekor dijual ke pasar. Pak Lutfi membeli lagi 25 ekor. Banyak kambing Pak Lutfi sekarang adalah? Silahkan dijawab di buku kalian. Ibu beri waktu 2 menit. Bagaimana anak-anak? Sudahkah kalian mendapatkan jawabannya? Mari kita cek jawaban kalian bersama-sama. Untuk pertanyaan pertama,
5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2, sehingga suhu es sekarang menjadi negatif 2 derajat Celcius. Sedangkan jawaban dari permasalahan yang kedua adalah 87 dikurangi 57, kemudian ditambah 25, sama dengan 55. Sehingga banyak kambing Pak Lutfi sekarang adalah 55 ekor. Bagaimana? Benar atau tidak jawaban kalian tadi? Oke, selanjutnya kita akan masuk pada operasi bilangan bulat tentang perkalian dan pembagian. Tetap semangat ya anak-anak. Operasi bilangan bulat berikutnya adalah perkalian. Anak-anak bisa memperhatikan contoh pada kolom biru. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Hal tersebut berlaku hingga ke bawah. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dari uraian kalimat matematika tersebut, perhatikan satu contoh. Saya ambil 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 merupakan bilangan positif, sedangkan 1 juga merupakan bilangan positif. Hasilnya adalah 2 yang juga merupakan bilangan positif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bilangan positif dikalikan bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif. Selanjutnya, perhatikan uraian pada kolom biru. 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 2. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Hal tersebut juga berlaku untuk 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 8. Anak-anak bisa memperhatikan, saya ambil satu kalimat matematika di situ. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. 2 merupakan bilangan positif, negatif 4 merupakan bilangan negatif, dan negatif 8 juga merupakan bilangan negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Untuk selanjutnya, perhatikan kembali kolom biru. Negatif 2 dikali negatif 1 memiliki nilai yang sama dengan negatif 2 dikali negatif 1, atau sama dengan negatif 1 ditambah negatif 1 sama dengan 2. Hal tersebut juga berlaku. Negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 2 dikali negatif 4 ditambah negatif 4 sama dengan 8. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6, di mana negatif 2 merupakan bilangan negatif, negatif 3 juga bilangan negatif, dan menghasilkan 6 yang merupakan bilangan positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan negatif dikalikan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Dan yang terakhir, perhatikan kembali uraian pada kolom biru. Negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 2 kali 4, atau negatif 4 ditambah 4 sama dengan negatif 8. Hal tersebut berlaku hingga pada kalimat matematika terakhir. Negatif 2 dikali 0 sama dengan negatif 2 dikali 0, sama dengan negatif 0 ditambah 0 sama dengan 0. Dari satu kalimat, saya ambil kesimpulan bahwa negatif 2 yang merupakan bilangan negatif dikalikan dengan 3 yang merupakan bilangan positif menghasilkan negatif 6 yang merupakan bilangan negatif.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita memasuki sifat perkalian. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Kalian bisa memperhatikan contoh pada kolom biru. Negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Negatif 3, 2, dan negatif 6 merupakan bilangan bulat, sehingga dapat disimpulkan bahwa bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat maka juga akan menghasilkan bilangan bulat. Selanjutnya adalah sifat komutatif. Anak-anak bisa memperhatikan contoh pada kolom biru. Negatif 4 dikali 5 sama dengan negatif 20. Untuk yang kedua, 5 dikali negatif 4 sama dengan negatif 20. Sehingga negatif 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali negatif 4. Untuk tahu kelanjutannya, tetap tinggal di tempat dan tunggu saya kembali. Oke anak-anak, masih bersama dengan Bu Desi. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Untuk sifat perkalian berikutnya adalah unsur identitas. Perhatikan contoh tersebut. 1 dikali 2 sama dengan 2. Negatif 2 dikali 1 juga menghasilkan negatif 2. Sehingga berapapun bilangannya, jika dikalikan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bila A merupakan bilangan bulat, maka A dikali 1 sama dengan A. Untuk selanjutnya adalah sifat asosiatif. Anak-anak bisa memperhatikan contoh pada kolom biru. Untuk baris yang pertama, 2 dikali negatif 3, kemudian dikalikan negatif 1, menghasilkan negatif 6 dikali negatif 1 sama dengan 6. Untuk selanjutnya, 2 dikali negatif 3 dikali negatif 1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Nilai dari baris pertama sama dengan baris yang kedua. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Ya, benar. Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku bahwa A dikali B, kemudian dikali C akan sama nilainya dengan A dikali B dikali C. Itulah sifat asosiatif pada perkalian. Selanjutnya adalah sifat distributif. Sifat distributif terhadap penjumlahan. Anak-anak bisa memperhatikan kolom kelima dan kolom ke-8. Nilai dari A dikali B ditambah C sama dengan nilai dari A dikali B ditambah B dikali C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B dan A dikali C. Kesimpulan tersebut merupakan sifat distributif terhadap penjumlahan. Untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Selanjutnya adalah sifat distributif terhadap pengurangan. Anak-anak bisa memperhatikan kembali kolom nomor 5 dan nomor 8. Ternyata hasil dari A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat, maka berlaku A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C.
Untuk selanjutnya, kita masuk pada operasi bilangan bulat yang terakhir, yaitu pembagian. Pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Anak-anak bisa memperhatikan uraian pada kolom biru. 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Di lain pihak, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Atau dapat ditulis 3 dikali 4 sama dengan 12. Hal tersebut ekuivalen dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dengan demikian, pembagian merupakan operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah mempelajari seluruh materi tentang operasi bilangan bulat beserta sifat-sifatnya. Nah, tibalah saatnya kita mengerjakan kuis. Ada 3 kuis yang harus kalian jawab. Silahkan dikerjakan dan kumpulkan jawabannya pada guru matematika kalian. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi ini, kalian bisa menggunakan sumber literasi lainnya, baik buku maupun internet. Sekian perjumpaan dengan Bu Desi, selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.